Halo anak-anak kelas 9, bertemu kembali bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum Ohm. Video ini merupakan pendahuluan atau penjelasan awal mengenai hukum Ohm. Artinya, akan ada video lanjutan tentang penerapan hukum Ohm dalam rangkaian listrik. Baik, langsung saja yuk kita mulai. Yang pertama, beda potensial dan arus listrik. Kita telah mengetahui bahwa bila ada dua benda yang mempunyai potensial berbeda, ada beda potensial, kemudian dihubungkan dengan sebuah penghantar konduktor, maka akan mengalir arus listrik dari potensial tinggi, benda bermuatan positif, menuju potensial rendah atau benda bermuatan negatif. Kita dapat mengamati pada dua gambar berikut ini. Yuk kita lihat gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu. Pada gambar sebelah kiri ada dua benda A dan B, di mana muatan A itu lebih positif. Sedangkan muatan B, ini jumlah muatan positifnya lebih sedikit anak-anak. Artinya A ini lebih positif, atau bisa dikatakan benda A itu mempunyai potensial tinggi. Sedangkan benda B karena muatan positifnya lebih sedikit dapat dikatakan memiliki potensial rendah. Bila benda A dan benda B dihubungkan dengan sebuah penghantar konduktor, maka akan terjadi aliran elektron dan arus listrik. Kita dapat melihat elektron itu mengalir dari yang negatif ya atau yang lebih negatif ke yang positif. Jadi elektron itu mengalirnya dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Sedangkan arus listrik itu mengalir dalam arah berlawanan dengan elektron. Jadi arus listrik itu mengalir dari A ke B. Bisa ya anak-anak ya? Jadi langkah pertama, lihat dulu bagaimana muatan listrik masing-masing bendanya. Tentukan yang lebih positif dan yang lebih negatifnya. Yang positif itu potensial tinggi. Yang lebih negatif dapat dikatakan sebagai potensial rendah. Kemudian elektron mengalir dari rendah ke tinggi. Sedangkan arus kebalikannya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sekarang kita coba pada gambar sebelah kanan. Masih tetap sama, ada benda A dan benda B, tetapi sekarang jenis muatannya berbeda. Yang A mempunyai muatan negatif lebih sedikit daripada benda B. Kalian dapat lihat ya di sini benda B muatan negatifnya lebih banyak. Jadi bisa dikatakan B ini lebih negatif daripada A. Atau A ini muatannya lebih positif daripada B. Sehingga benda A dikatakan memiliki potensial tinggi. Sedangkan benda B itu memiliki potensial rendah. Elektron mengalir dari rendah ke tinggi. Jadi elektron mengalir dari B ke A. Sedangkan arus listrik kebalikannya, mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus mengalir dari A ke B. Bisa ya anak-anak? Lanjut. Hubungan beda potensial dan arus listrik. Semakin besar nilai beda potensial listrik, maka semakin besar pula nilai kuat arus listrik yang mengalir. Begitu pula sebaliknya. Kalau beda potensialnya kecil, maka arus yang mengalir juga kecil. Nah, kita dapat melihat pada animasi berikut ini anak-anak. Kalau kita bisa menganalogikan gitu ya anak-anak ya, aliran arus listrik itu dengan aliran air, kalian tentunya sudah belajar ya di materi IPA SD bahwa air dapat mengalir kalau ada beda ketinggian. Nah, semakin besar perbedaan ketinggian suatu tempat, maka aliran airnya itu semakin deras.
Nah, begitu pula dengan arus listrik anak-anak. Potensial itu ini seperti ketinggian ya, ketinggiannya. Nah, ini ya anak-anak kalau semakin potensialnya ini ketinggiannya semakin besar, maka arus yang mengalir itu akan semakin deras gitu ya. Seperti halnya air gitu kan ya. Nah, kemudian anak-anak kalau kalian bisa lihat ilustrasi berikut ini ya. Volt itu nanti menunjukkan potensial. Satuannya volt anak-anak. Potensial itu nanti yang menyebabkan ada arus yang mengalir. Jadi kalau ada beda potensial, itu nanti arusnya bisa bergerak atau mengalir. Ini tuh maksudnya ampere. Ampere tuh mewakili nilai arus listrik anak-anak. Jadi kalau kalian amati di sini, ada volt ya, si beda potensial, itu yang menyebabkan arus bisa bergerak. Jadi si beda potensial ini memberikan dorongan gitu ya, sehingga arus listrik itu bisa bergerak atau mengalir. Nah, di sini muncul ohm ya. Ohm di sini menjadi hambatan. Jadi ohm ini nanti menghambat arus yang mengalir ini. Dia yang menghalang-halangi seperti itu. Nah, hukum ohm itu nanti sebenarnya ya intinya anak-anak membicarakan ketiga besaran ini anak-anak. Mengenai volt, ampere, dan ohm. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, ini dia. Hukum ohm. Bunyinya. Pada suhu tetap, perbandingan antara beda potensial listrik V dengan kuat arus listrik I pada suatu penghantar cenderung bernilai tetap. Yang selanjutnya disebut sebagai hambatan listrik R. Gitu ya. Ini hubungannya seperti ini anak-anak. Bisa ditulis dalam rumus R sama dengan V per I. Jadi kalau V-nya besar, I-nya besar. V-nya kecil, I-nya juga kecil. Sehingga perbandingan V dan I nanti menghasilkan nilai yang tetap atau konstan. Nanti disebutnya R, hambatan. Dari kata resistansi, resisten gitu ya. Nah, ini segitiga rumusnya anak-anak. V-nya di atas, I dan R di bawah. Masih ingat ya cara penggunaan segitiga rumus? Kalau atas bawah itu hubungannya pembagian. Jadi kalau kita mau cari R atau R-nya tidak ada, V bagi I. Kalau kita mau cari I, berarti nanti V bagi R. Nah, kalau kita mau cari V, nanti tinggal I dikali R. Jadi kalau sejajar itu perkalian. Kalau atas bawah itu pembagian. Jadi ini anak-anak ya, balik lagi. Hukum ohm itu nanti kita membicarakan ketiga besaran ini. Ada R, hambatan listrik, satuannya ohm. Ada V, beda potensial listrik, satuannya volt. Dan ada I, kuat arus listrik, satuannya ampere. Nah, ini contoh soalnya anak-anak. Tentukan nilai dari kuat arus I yang mengalir pada rangkaian berikut. Masih membicarakan tiga besaran tadi ya anak-anak ya, tiga serangkai. RVI gitu ya. Di sini ada hambatan 8 ohm. Dan ini jangan lupa anak-anak ya, kalian sudah menonton kan video ibu tentang rangkaian listrik? Ini yang garis sejajar tapi panjangnya berbeda menunjukkan sumber arus atau batu baterai atau beda potensial listrik. V nilainya 12 volt. Nah, ini I-nya, kuat arusnya yang ditanyakan. Cara mengerjakannya sebagai berikut anak-anak. Ya, diketahui dari gambar kita memperoleh data ada V senilai 12 volt. Kemudian ada R, hambatan itu 8 ohm. Ditanya I-nya berapa? Jawab ya dari segitiga rumus kita mendapatkan persamaan untuk I itu adalah V bagi R. Tinggal dimasukin angkanya anak-anak, V-nya 12, R-nya 8. 12 dan 8 kan sama-sama kelipatan 4 ya. Jadi kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Jadi hasilnya 3/2. Atau kita ubah dalam
bentuk pecahan desimal menjadi 1,5 ampere kuat arus listriknya. Bagaimana anak-anak? Sejauh ini mengenai pendahuluan hukum Ohm bisa ya? Jadi kalau Ibu Santi nanti membicarakan hukum Ohm, ingat pada 3 serangkai atau 3 besaran R, V, I, hambatan, beda potensial, dan kuat arus listrik. Baik, anak-anak, semoga penjelasan dari Bu Santi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian khususnya mengenai hukum Ohm. Dan nanti kiranya materi ini berguna untuk melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai hukum Ohm dalam rangkaian listrik yang lebih kompleks anak-anak. Baik, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, kasih komentar dan jempolnya atau like-nya. Terima kasih. Dah.